Naruto Sasuke. Naruto Sasuke betul. Itu juga sekali-kali ya. Tapi Luka sampai di ban menurut gua kayak wow sih, first phase loh. Kayaknya lebih ke ngabisin jungler sih, karena mungkin orang Filipina mau skill satu jungler yang kayak fix ini. Fanny. Mungkin ke Fanny, mungkin ke Joy. Dapat joy mereka kalau Fanny-nya. Iya. Atau Atau di kalau trade. ada Harit Fanny gimana? Di trade. Atau ada Ben Harit sekarang mau nggak mau nih. Lawan aja Fanny dengan joy. Mau nggak mau ya. Atau thread Joy. Iya, trade Joy Harit Fanny. Joy Harit Fanny ya. Jadi kayak first pick-nya orang Filipina ya, mereka dapat Fanny, tuker sama Joy dan juga Harit. Wow. Ya tapi kalau diambil Haritnya gimana? Ya, tetap dapat satu, Tetap dapat satu. Tapi Ben Harit gak sih? Oke, ini menarik banget sih. Tergantung dari tim Falcon. Menurut gua, kalau memang Fanny yang ditukar, kayaknya Harit enggak sih. Moskov kayak pilihan terbaik. Ya paling-paling ya. Ada tim Falcon sini ya. Vega. Ya. Wah. Selamat datang. Selamat datang kakak-kakak. Tim Falcon Vega mendukung tim Falcon. Benar. Dan ini kejadian nih. Lepas Fanny, semua ya. Harit, Joy. Harit. Karena mungkin yang merepotkan tadi di game yang kedua Cushinnya ya. Kayak Iya. semua dipegangin di depan belakang. First picknya apakah Fanny untuk King Kong? Ya, Yes! pastilah. Oh! Pasti. Gak mungkin Fanny gak diambil. Ya tapi dengan win rate-nya kecil sebenarnya buat Fanny. Dan masih mau Harit kah? Ambil lah Haritnya. Ambil Harit Joy. Ambil aja Haritnya. Atau jangan kan jadi Harit Hilda dulu. Atau Harit Chow? Gue ngerasa kayak misalnya Moskov enak banget kan. Iya benar. defensif lawan Fanny. Kita pernah ngeliat kan lepas Fanny, Moskov Chow biasanya. Moskov Chow. Coba ya, memang gue tahu Harit mahal. Harit Hilda. Tetap Gak selamat di landing. Harit percuma Masuk ke dia flow ngambil. Yuda bisa kan. Nah ini yang masalahnya nih sebenarnya nih. Oh. Sekarang Haritnya berarti diadu dong. Onyx Iya, dapat pasti, Fanny pasti. Harit. ini Fanny jarak- Harit. Kapan lagi kita ngeliat Harit Fanny? Ya aku Iya. rasa kayak Ove. orang Filipina kayak malah lebih overpower dengan draft seperti ini ya. Iya. Tapi balik lagi Be, kalau misalkan draft nyaman, tapi dari Falconnya tahu juga nih untuk ngelawannya menurut gue masih fine sih. Oke. Jadi Harit Kayaknya langsung diambil Valentina juga agak sedikit bengong sih Link nantinya. Ada dua diversion, ngejawab banget, mungkin mid lane yang stabil juga. Itu sih. atau mungkin mereka bisa main hero tebal. Gatot kaca. Ah, hero nyaman buat Rusko ya. Ini mau ngambil Chow dulu apa mau ngambil Joy? Kalau Joy kayaknya susah sih. Kayak lu makan Joy deh. Hayabusa. Joy susah deh. Hayabusa. Dua split lagi ya, dua lane jauh lagi ya. Agak bingung ya. Kalau mereka mau main Johead, tapi tipis. Jauh Terlalu tipis. tanpa adanya Suhyo ya. Kayaknya bakal di skip dulu sih Om. Chow. 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 Nah, kayaknya Chow lebih make sense. Oke. Soalnya Chow atau XP-nya ya, XP-nya kayak Povius mungkin. Mhm. Kayak Hilda juga di sini masih available ya. Karena dengan adanya Lui, Hilda setidaknya masih bisa ngebukain map dan nanti dia bisa di follow up dengan diversion. Dan wah, Oh, tidak. Ada salah satu yang dari tadi kita sebutkan, Fovius. Di buying time semua ya. Iya. Tim ungu ya berarti ya. Tim ungu Tim semua nih. ungu bener Om. Benar. Tim Falcon. Wow. Benar. Iya. Masuk phase 2 Ben. Gold udah ada, mid 1 udah ada. Dan kalau dengan seperti ini ya, Fredrin pun Iya, Fredrin lagi sih aku mikir. Di band gak sih ini antisipasi nih? Harusnya bakal ada antisipasi dari Onyx Oke, dan bahkan ya gak cuma Fredrin, Florin pun bisa dimainin dengan tim Falcon. Iya benar. Florin Povius. Global presence-nya jadi banyak banget loh. Wow, Yes. itu buying time-nya 3 hari tuh. Waduh. Di heal. Nah, kita udah keburu ini, Senin. Udah ada yang megang trofi itu masih buying time dia. Tapi Selena ya. Selena ya, untuk antisipasi Loi ya, biar tidak terlalu terbuka nanti mapnya. Ya, menutup early game juga. Kayaknya Ya. tim Falcon sadar mereka cukup lemah kalau misalkan early game-nya kalah. Jadi ya pertandingan waktu itu Selenanya Moreno dari Bigatron itu juga udah ngejawab kalau tim Falcon sangat-sangat lemah sekali di early game dan Fredrin yang udah sempat kita mention. Tapi selain Fredrin tadi ada Baxia juga kan? Kasih ya, Bahar. Basia Florin. Iya Chef Baxia. Florin, wah itu dikasih roda pagi-pagi sih kayak nyerah sih. Tapi tergantung sih, sebenarnya kalau Baxia Florin memang kuat, tapi kalau mereka bisa diputus ya sebelum level 4, kayaknya Baxia cuma jalan-jalan aja kan. Ya. Di grup kan ada kan ya? Bedanya sama Fredrin kuat banget nih pegangin turtle-nya. Betul. Defense-nya dia, Iya, defense-nya ada juga. defense-nya dia. Terus CC-nya juga mini-mini CC yang nyebelin Iya, ya. Benar. narik-narik. Wah ini obvious banget gak sih kayak ngebandnya Selena terus juga ada Edith. Sebenarnya Edith damage itu berdasarkan dengan persenan maksimum HP. Mau fighter ya? mau Atau tank fighter, jungler ya? Hanzo Ben bagus sih. Paksa Haya lagi kan? Udah lah barat sekarang. Baxia yuk.
Barat atau Baxia. Baxia kan ada Tortoise Poisons buat Haritnya juga dan buat Gatot sebenarnya. Wah, tapi tetap sih nanti di late game. Iya sih. Gamenya bakal di samsak doang. Bocor ya. Sandbag. Buat Harit pun kayak nggak bisa kertas position kena tuh susah banget sebenarnya. Kayak Haritnya bakal lompat terus. Tapi jujur kalau opsi assassin yang masih mau dipakai Hayabusa lumayan. Ya, paling Hayabusa ya. Atau Nolan. Kalau gua Oh, Nolan lawan Link om. Kalau Harit aku nggak ngerasa bakal jadi good pick ya. Mungkin kalau buat makan depannya oke. Tapi balik lagi sebatas makan depan aja. Ya. Yeah. Mereka bisa Paksa Hayabusa nggak sih ini? Hayabusa ya. Kalau aku lebih prefer masih fighter. Oke. ya kalau bagusnya Vector memang. Iya, Tapi biar kalau selamat dari Fanny lah. Iya kasus Jauh, itu harus assassin. Coba dulu, aman dulu. Di Disimpan yang ya. terakhir, yang terakhir. Disimpan dulu nih ya. Ya, save the best for Ya, blast tapi ya. menandakan kayak dengan adanya Chow berarti hero-hero healernya sudah dihilangkan. Oke. Iya, benar. Kayaknya nggak Ya bakal udah, power kalau gitu tank. masih ada fighter yang mandiri, Alpha. Alpha. Alpha ya. Iya, fighter mandiri. Tapi om lawan-lawan seperti ini ya, dimana Haritnya punya sebuah teritori zaman Force, Fanny-nya juga bisa tarik ulur. Alpha dengan one way ticket kayaknya cukup beresiko sebenarnya. Nah, itu dia kayak bus ya kemarin ya, Lim ya. Artis-artis. Kayak bus jadinya Bus ya. maju terus. Maju terus Fanny. Terus gue tanya kenapa harus bus kan truk juga bisa. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba aja gitu? Dia ngambil kayak misalkan Vector Julian gitu. Wow. Wah, itu Mandiri kan, mandiri dan Ya, dia selamat mandiri. dari Fanny loh. tapi kayak bukan opsional yang bagus nggak sih? Dash sedikit udah pasti bakal langsung disamperin gitu loh. Apalagi ada Jowhead. Ah, assassin sih sebenarnya gue. Link. Ay, Lancelot gak sih? Lancelot apa Haya? Aku Haya sih. Aku suka Link. Oke. Lancelot Link Haya. Saber buat counter Ya, bantu. ya kalau misalkan untuk perjalanan Fanny, ya Saber. Etisnya kayaknya tank jungle gitu sih memang, yang keras-keras kan. Udah Alpha lah udah lah. Alpha Fighter ya memang sih. Kalau udah ya kalau paling anti sisi sebenarnya Martis. Iya benar. Dia bisa putusin tali. Iya, dari Fanny Ya, juga kan. dia bisa ngeganggu ejector juga. Kan main-main dengan waktu kalau kita buka Martis ya. Alright, tapi banyak sebenarnya opsi yang bisa diambil ya, dan last pick yang akan menentukan juga dari tim Falcons. Setup mereka harusnya udah strong juga nih dengan adanya Fovius dan Chow. Last pick mereka menuju ke arah Alpha. Safety dia, ya walaupun memang susah nangkep, tapi menurut gua Alpha survive di lane di Betul. jungle-nya sendiri dulu. Paling aman lah ya. Alright. Dan game yang ketiga. Satu kemenangan akan menghantarkan salah satu tim menuju ke arah match point mereka. Dan seperti apa eksekusinya di Land of Dawn, kita akan langsung dipandu bersama dua caster luar biasa, Papulung dan juga Goni. Let's take it away. Yap, terima kasih panelis. Dan ini dia deretan hero kembali sudah diamankan. Fanny keluar, Gon. Fanny keluar, Yap. lawan Chow Moskov tadi Pak. Buset. Untuk di awal kita lihat apakah kiprah dari Fanny bisa benar-benar dimanfaatkan. Ya. Sebelum nantinya beberapa pengganggu lah. Ya. Bisa menggagalkan apa yang dia miliki. Kita lihat tentunya ya, tampaknya panas banget karena kemenangan ini tadi juga di-mention Owl, Yap. match point. Match point akan Penting mengantarkan. banget tuh. Akan mengantarkan salah satu tim menuju match point. Dan satu poin lagi ya kita tahu teman-teman. Setelah match point, grand final. Satu tiket. Satu kemenangan lanjutannya. Kalau begitu, dua tim sudah siap untuk melakukan pertandingan kembali. Sudah siap menuju ke Land of Dawn kembali. Jadi langsung saja tenis indoor Senayan. Mana suaranya? Masih semangat tampaknya Pak. Masih. Dan langsung aja kita ke arah Land of Dawn. Di mana tentunya Onyx Philippines dan juga Team Falcons kembali ronde 3. Apa yang akan terjadi tentunya mari kita saksikan bersama-sama. Kelra, Waduh. Defy udah dipindahkan loh. Untung aja. Tapi ini Fanny-nya udah enak banget loh. Fanny dibantuin lagi sama Jowhead. Sementara sekarang Pew menjadi korban yang pertama. Udah menggunakan flicker juga, itu kerugian loh. Out of position dan ya sesuai ekspektasi Fanny. Sangat-sangat berani untuk mencari darah di early game. Enak banget gitu loh Fanny yang udah dibantuin lagi sama Jowhead. Cepet Dengan ya. ada satu bisa dengan misal Espernya enak banget gitu. Betul juga Head. Jadi Iya. emang niatnya dari sisi powernya, dari sisi damage-nya tentunya akan mendapatkan early damage. Ada pergerakan mereka cukup berani untuk langsung maju ke arah depan. Coba lihat King Kong yang sedikit lebih tersiap, tapi King Kong hampir saja. Pick off begitu aja. Masih ada kabel untungnya dan oke, Brusco dan juga Oben. Didorong dulu ya Spiro Misery. Super Marco mau tidak mau harus join sedikit guna untuk bisa memberikan sedikit pola bantuan terhadap rekan-rekannya. Pelan-pelan lagi, Yap. turunkan tempo. Satu first blood yang cukup tinggi tadi ya sudah terjadi. Dan kita lihat nih apa dampak selanjutnya. Tentu
tentunya kali ini. Kalau aku ngeliat Fanny sebenarnya nggak harus kontes turtle loh Pak Bulung. Yap. Apalagi lawannya Alpha, jadi kita lihat apakah mau mainnya trade ke arah bawah. Tapi kalau dia emang bisa nge-push banget di awal kayak gini, kesempatan bisa terbuka juga dong untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Itu dia. Makin alpanya tuh yang kemana-mana, ntar buset dah. Sulit banget. Apakah Onyx sih kalau ngeliat dari setapannya ya mau sih ya. Setapannya mereka mau turtle loh, mereka nggak mau melepaskan turtle ini karena sekarang King Kong ya sudah mulai join ke area terdepan, ada Bruce Wayne udah mulai mendekat, tapi King Kongnya tetap stay dan King Kong berhasil mendapatkan turtle selanjutan. Di mana sekarang pergerakan dari Fantasy tidak akan bisa melakukan banyak hal dan juga Patron Guardian sedikit melenceng tapi setidaknya udah mulai mendekat. Bahkan itu serangan tanpa Forcia membuat Fantasy menjadi korban selanjutnya. Terkunci sudah jungler dari tim Falcons dan lihat mereka tampaknya serang ke Super Prince. Oke, King Kong ya bersiap untuk bisa langsung take off. Siapa yang akan menjadi korban lewat Kastrot ya. Setelah sekarang PO sedikit lebih tersisa. Bahkan King Kong sudah tidak mau terlalu lama begitu berbahaya. Santai, relax, tenang, peace, love, and gaul. Super Prince ke pick off ya udah. Onyx PH itu signal untuk mundur tampaknya ya. Gak mau terlalu serakah lebih. Mereka at least udah dapetin netral objektif, dapetin 30 poin secara total dan ya sudah terlihat dari sisi ekonominya juga udah agak condong ke arah Onyx PH. Waduh, ditabrak lagi, dilempar lagi, selesai lagi. Walaupun untuk sekarang Brusco pun harus kehilangan dari seluruh apa yang dia miliki. Tapi setidaknya hidupnya udah mereka tenang. Dan King Kong numpang lewat ke area bawah. Gak bisa terlalu gampang terlihat dari view-nya. Kalau nggak ada flicker Pak Pulung. Yep. Itu yang terjadi. Jawhead tentunya kontrol push-nya sangat-sangat kuat dan nggak bisa Wes, udah ada satu korban sepertinya. Ada status from destruction dan Super Prince. Entah bagaimana ceritanya. Terculik, tertangkap basah. Dibales itu Ogun pakai flicker. Yep. Jadi sebenarnya nggak gitu terkalkulasi tadi. Yep. Mid dibales mid, jadi Onyx PH tampaknya atau mungkin tim Falcons tampaknya berhasil seenggaknya membalaskan dendam untuk Wui. Sejauh ini sama berarti statusnya ya antara PO dan juga Super Prince. Sama-sama kena 2 kali. Ya. Dan netral lagi. Turtle yang kedua segera hadir 10 detik. Kalau kita melihat dari situasinya, level apa untuk King Kong begitu pula. Oh, Kachi malah tertinggal. Jadi ini malah membuka sebenarnya chance untuk Onyx PH untuk mengamankan turtle yang kedua dengan cukup nyaman mestinya. Ada sedikit keuntungan. Yep. Mungkin ada 2 player di atas tapi itu adalah Luigi, kita tahu mereka bisa berpindah tanpa dengan sangat cepat. Ya. Sementara orang Turtle benar-benar gak bisa dipegang bahkan dideketin oleh pemain dari Falcons. War Prince sudah mulai dekat pula. Ini apalagi targetnya karena sejauh ini ada Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu saja dengan ada zaman pun langsung dikeluarkan bahkan sekarang Kiko. Jika ada Spirit bisa dia tadi sepertinya yang memang udah dipancing duluan. Tidak ada lagi yang bisa mendorong King Kong untuk bisa mendekat. Diduetkan dengan Kelra juga. Jadi damage fisik dan magicnya masuk dan tentunya Super Marco bahkan kayaknya udah pasrah, nggak mengeluarkan flicker tadi. Ya udah, mending hilang aja daripada cooldown lama. Udah, mending dia balik ke base secara terpaksa. Iya, ulang menjadi notifikasi deh pokoknya. Ada aja di atas namanya. Benar. Dan kenapa menit 6? Oke. Ekonomi dan map ini Onyx Philippines lumayan cukup mengontrol loh kelihatannya. Yep, udah 2.400-an. Dan Cukup nyaman loh ini, lead yang cukup nyaman sebenarnya. yep, berawal dari mungkin perbedaannya adalah di game ini ya mereka mau lord aja ya dengan adanya Fanny ya kan ya. Berani tuh tadi. Mereka berani banget Dari itu flickernya view malah bisa dibilang. Itu udah kayak ngebuka jendela untuk Onyx Philippines untuk ngebangun snowball dan mereka eksekusinya juga bagus gitu loh. Sementara sekarang Fantasy masih tetap stay berada di dalam area yang dia milikin. Hey, ada perpindahan tempat. Kemanakah mereka perginya dan ada satu insting yang begitu baik dan sepertinya Super Prince bisa menggocek ke arah beberapa player. Ya cukup dengan Wings by Wings, gak mengeluarkan spell. Mereka atau mungkin Super Prince berhasil mengamankan posisinya, gak out of position dan Team Falcons kali ini. Mereka sabar dulu lagi. Ngasih poin ke arah Super Marco sih. Karena dengan ada Super Marco tuh seenggaknya itu bisa nge-netralin Fanny yang nanti mid game, late game itu mainnya condong ke arah split push. Yap. Setidaknya sekarang ada sebuah hal yang cukup berimbang lah kalaupun nanti mau main lain di landing jauh dan Augen. Tidak untuk waktu yang lama selesai. Augen menghilang, Kirk mulai mendekat, Fantasy diusir. Kalau burstnya ya, burst potensinya sangat-sangat tinggi dari Onyx Philippines. Turtle yang terakhir sudah muncul di area Land of Dawn. Apakah
Onyx Philippines mendapatkan perfect turtle di game ketiga kali ini. Yap, di bagian tengah ada satu tentara lagi berhasil dihancurkan. Ada satu pop-up bomb yang berhasil langsung diamankan. Sementara Kirknya harus menghadapi dua player. Tidak bisa pergi ke arah manapun. Tapi pop-up bomb jauh. King Kong hampir saja. Dan ada satu lagi injektor bahkan Porsche. Zaman Porsche udah mulai bergabung di lapangan tersebut. Di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu player. Tapi ternyata masih belum berakhir. Ada beberapa destruction. Akankah kali ini Super Marco join dalam pertempuran? Tidak ternyata. Kelranya berdansa Pak Bulu. Yep. Shaman Force-nya sangat-sangat ideal positioningnya dan ya damage-nya sangat-sangat berasa. TZ nggak bisa kemana-mana dan bahkan Plat TZ-nya pun tidak bisa menahan damage barusan. Dan Ini namanya burung zoning ya. nggak bisa. Ini Parsianya benar-benar nge-zoning. Bener-bener gimana ya, baru ngeliat Parsanya udah mundur. Yep. Baru ngeliat burungnya udah mundur dan Onyx Philippines sudah dua kali melipat gandakan lead-nya dari 3 menit yang lalu. Yap. Dan sekarang ada satu tentara lagi bagian atas berhasil dihancurkan harusnya. Dan sekarang turtle lagi, perfect turtle harusnya. Kali ini berhasilkan injektornya tapi ternyata masih ada waktu yang terdelay. Di bagian belakang Augen mencoba untuk bisa melakukan semua hal yang beda. Tapi tidak malah damage bahkan King Kong yang tadi dari Kaslot. Apa terlakukan dia menyelamatkan pergerakan Grid tapi di depan yang lain Fantasy tidak memiliki satu nasib yang sama dan Fantasy berhasil pulang dari bagian bawah. Mau tidak mau. Itulah yang bisa dilakukan oleh Super Marco. Dan sekarang Super Marco tetap mendapatkan 1 poin kill. Ada sedikit saja kompensasi Pak Bulung dan ya tentunya lore terbuka untuk Onyx Philippines. Seenggaknya Super Marco dapetin extra gold dan juga Super Prince. Jadi ya Super Marco nggak bisa terlalu buat banyak Pak Bulung. Ya udah dapetin 1 aja udah bagus. Onyx Philippines eksekusinya benar-benar mantep. 2 parameter tapi mereka kontrolnya bagus. Kelra urusin yang depan, King Kong tadi dapetin pick ke arah Oguan dulu. Dan udah habis itu formasi tim Falcons mulai kacau dan tentunya dimaksimalkan oleh Onyx Philippines. Dengan adanya inisiasi kayak begitu juga ya. Turtle yang tadi emang benar-benar mereka ingin ambil ternyata udah jadinya dicuekin. Jadi Lord, gratis. Lord sekarang gratis. 1 daya dobrak tambahan lagi untuk Onyx. Benar-benar dan lihat dari sisi Kelranya udah mau jadi Holy Crystal. Yap. Ini tentunya sinyal yang buruk untuk tim Falcons. Mereka mau defend dengan adanya Holy Crystal, magic resistnya dikit loh dari sisi tim Falcons. Jadi tentunya damage yang akan diberikan oleh Kelra ini masih bisa dibilang sangat-sangat berasa. Oke, Brusco akan seperti apa lagi? Kali ini, Brusco main flame shot tuh barusan. Kan ada orang best turret ya. Ya ini nih, udah adanya Holy Crystal tentunya ini. Lampu hijau untuk Onyx Philippines mungkin lebih agresif lagi openingnya dan Kelra nggak takut untuk ngebuka tanpa adanya mungkin dari sisi roamernya, dari EXP-nya dia berani gitu kalau asal dia lihat posisinya bisa, dia berani pasti Kelra untuk membuka Shaman Force dan memberikan damage yang tentunya nggak kecil ke arah komposisi dari tim Falcons. Holy Shield tampaknya ya yang akan di-trigger, di atas ke-trigger, di bawah juga dan ya tim Falcons nggak bisa terlalu berbuat banyak. Ngarepin minion datang ke arah base aja untuk mendapatkan hard. Yap, itu dia Pedras langsung dikeluarkan terkena ke arah Fantasy. Mau tidak mau mundur sedikit. Di tempat yang lain, Fanny akan seperti apa take off yang dia lakukan. Namun sekarang sedikit lagi bisa dihancurkan dan besarnya berhasil diamankan. Bahkan ada satu lagi di Wave Dragon tadi udah langsung dikeluarkan tapi ternyata Fantasy tidak mau lagi untuk terima begitu banyak damage sama sekali untuk punya. Dan sekarang waktunya untuk King Kong tapi Spero Pisari. King Kong masih bisa selamat. King Kong masih bisa kabur. Ada SOD tapi tidak connect karena siapapun bahkan tuh. Super Prince masih berhasil menyamakan diri 1 hit lagi. Telah bisa tempat yang lain double kill didapatkan dan sekarang Open lah tersisa sendirian. The gold standard, Kelra kembali memberikan damage yang sangat luar biasa. Timingnya benar-benar presisi dan 4 member terkapar begitu saja di Land of Dawn. Wah, tim fight macam apa lagi? Mereka ingin pulang, disamperin Lui, ternyata dilanjutin, mereka kasih lagi, mereka gas lagi. Dan Kelra sudah sangat sulit untuk ditundukkan. Gila, 1 Holy Crystal tadi benar-benar mengubah fight dan Kelra. Oke, di tempat yang lain Kelra sendirian terlalu berani dan Kelra. What happened? Auto posisi. Offside. Terlalu auto posisi tadi recall-nya terbaca tampaknya dan dia berhasil di shutdown. Menurunkan tempo tapi King Kong Oke, King Kong dan
Solo kill? Solo kill aja. Solo kill Fantasy. Gila. Fantasy loh. 0-4-0 dan ya King Kong Natizi udah kayak kertas di hadapan King Kong 6-0-2. Kelra ditundukkan, masih ada King Kong yang tampaknya masih unstoppable di game kali ini. Wah. Oke, Lord selanjutnya akan seperti apa lagi setupnya nih? Semakin seru. Kelra. Mau offside lagi tidak? Harus lebih berhati-hati pastinya ya. Oke, ada sebuah kejutan tadi kayaknya. Itu kalau bener-bener ada yang nyampe ke situ ya Gon ya. Gua yang pulang nih Gon beneran. Kok bisa gitu? Astaga, gimana ya, ini turun tempo tapi Lord take. Yap. Falcons mencari informasi begitu pola Onyx Philippines karena pemain-pemain seperti mungkin Chow-nya ini belum kelihatan di map loh. Onyx Philippines Waduh, Fantasy. harus berhati-hati juga dan positioning Super Prince harus optimal dan tampaknya push menjadi pilihan Super Prince Yap. untuk memberikan damage dan ya Lord free misinya di area atas saja. Chow-nya terpaksa harus ngikutin Super Marco. Ya. Karena kalau ada serangan-serangan ganking tiba-tiba, Grill ya, aksi Grill ini. Itu dia. Apatraf keluar mendadak. Ada Ogwen yang penting. Mendadak. Sebentar sekali Kikong. Woi. Dua player tersahabat. Begitu menyakitkan bahkan Super Prince yang tadi hadir. Untuk bisa mengantarkan damage tapi Ogwen udah sangat dekat jaraknya. Tapi dilemparkan dengan ejector kembali masuk ke dalam area defensif dari Onyx Philippines. Ogwen tertangkap basah. Wah. Ya seenggaknya menyelamatkan Super Marco, memberikan ruang. Immortality-nya sayangnya sudah hancur dan 5 lawan 4 dengan adanya Lord. Kemungkinan besar Onyx Philippines mendapatkan match point. Mau pulang loh dia, dilempar lagi pakai injektor. Jahat banget. 5 melawan 4 plus adanya Lord. Akan seperti apa? Satu antara Porcel untuk dibawakan tapi gagal untuk bisa menginjektor. Tapi injektor dia ke tempat yang lain. Bahkan coba lihat Kikong. Cepat ke belakang. Tapi untuk sekarang ada pergerakan dari Marco. SOG tapi tidak sempat